warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuba Aupa dengan NIM 215551119, Prodi Studi Islam Interdisipliner, Fakultas Dirasah Islamiyah, Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Di sini saya akan menceritakan seperti apa sih santri progresif dan produktif itu. Simak videonya teman-teman. Sebagai lembaga agama Islam yang mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan yang berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah, pondok pesantren merupakan tempat proses pembelajaran yang menekankan pada lingkup keagamaan, juga menyediakan asrama bagi para peserta didiknya dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Nah, peserta didik itulah yang disebut dengan mahasantri. Seorang mahasantri tidak hanya dituntut untuk belajar agama saja, tetapi juga dituntut untuk menjadikan ilmu yang dipelajari sebagai cara berpikir dan cara hidup dimanapun dan kapanpun. Tidak bisa dipungkiri, hidup sebagai seorang santri dalam dunia pesantren merupakan sebuah miniatur kehidupan bermasyarakat dan bersosial. Banyak yang beranggapan menjadi santri berawal dari seorang anak nakal dan orang tuanya sudah tidak sanggup untuk mengurusinya, maka anaknya terpaksa dipondokkan oleh orang tua agar bisa belajar agama lebih dalam. Padahal pernyataan itu salah. Justru seorang santri itu terbukti sangat berperan terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Hal tersebut telah dibuktikan oleh santri Kiai Haji Subuki dari Parakan, Temanggung. Dulu Kiai Subuki bersama santri-santrinya melawan penjajah Belanda menggunakan tombak runcing yang telah didoakan oleh Kiai Haji Subuki di kala itu. Begitupun dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dulunya juga memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, dibantu oleh santri-santrinya yang sangat taat kepada beliau. Santri adalah calon pemimpin yang akan meneruskan perjuangan ulama untuk berdakwah dan membina umat kelak. Maka dari itu, santri itu harus tenanan dalam memperjuangkan agama. Apalagi di masa era new normal ini, menjadi seorang santri lebih utama dan lebih jelas kemana arah progresivitas dan arah produktivitas. Bagaimana tidak, setiap hari santri digambling dengan kegiatan-kegiatan yang produktif, misalnya mengaji, sholat, berjamaah, dan lain-lain. Di zaman ini, banyak juga pondok pesantren yang mengajarkan kepada santrinya tentang keterampilan, seperti halnya santri putra dipasrai untuk mengurusi sawah milik kiai. Ada juga pondok yang dapat bantuan dari pemerintah berupa pembangunan balai latihan kerja atau BLK. Dalam BLK ini ada beberapa jurusan, diantaranya ada menjahit dan pelatihan TIK. Tidak hanya itu, santri juga dilatih untuk bertransaksi jual beli dalam pesantren. Katakanlah dalam pesantren tersebut menyediakan beberapa keperluan, maka santri bisa juga melakukan transaksi jual beli dalam pesantren. Dan penjualnya pun juga seorang santri yang sudah dipercaya dalam untuk mengurus segala keperluan koperasi tersebut. Dengan adanya bekal dari pesantren tersebut, jika nantinya sudah lulus dari pesantren, tidak bingung lagi mau kerja apa dan kerja di mana. Karena selain dibekali ilmu pengetahuan dan agama, santri juga dibekali keterampilan sejak masih dalam lingkup pesantren. Eksistensi santri dalam bermasyarakat juga tidak kalah loh. Kebanyakan di luar sana beranggapan keluaran pondok pesantren itu mau jadi apa nantinya. Mereka yang beranggapan seperti itu hanya memandang santri sebelah mata. Bahkan seperti halnya Gus Dur, selain eksis menjadi anggota dewan, beliau juga berasal dari seorang santri. Beliau bisa membuktikan bahwa keluaran pesantren tidak kebingungan mau kerja apa, tetapi beliau bisa membuktikan bahwa keluaran pesantren bisa menjadi pemimpin negara sekalipun. Tidak hanya itu, Kiai Haji Ma'ruf Amin, dia membuktikan bahwa lulusan pesantren bisa menjadi wakil orang nomor 1 di Indonesia. Selain itu pula, ada menteri yang keluaran pondok pesantren, diantaranya adalah Hanif Dakiri, Lukman Hakim, Imam Nahrawi, dan lain-lain. Santri pun memegang peranan sebagai ujung tombak perubahan. Pergerakan para santri yang progresif diharapkan demi terciptanya atmosfer perdamaian yang nyata, baik lokal maupun global. Bertolak dari beberapa hal di atas, niscaya santri bakal tetap memberikan kontribusi dalam arah perubahan zaman yang senantiasa bergulir dan menciptakan peradaban yang mulia.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, terutama untuk diri saya sendiri. Wallahumma Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa like, comment, and subscribe biar aku lebih rajin bikin videonya.